saya sudah menyelesaikan dan menyiapkan rubrik penilaiannya sehingga nanti akan menjadi rambu-rambu bagi Bu Hana untuk melakukan kegiatan coaching. Nah, terkait dengan itu semua, saya ingin mengetahui kira-kira dalam hal ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Ros, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Hana kembangkan itu apa? Itu berkaitan dengan pertanyaan berbobot agar supaya si coaching ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oh, jadi spesifiknya yang ingin Ibu fokuskan adalah membuat pertanyaan berbobot untuk uji ya. Kemudian terkait dengan itu, indikator ketercapaian dari tujuan Bu Hana dalam melakukan pengembangan yang Bu Hana inginkan ini apa? Bagaimana si coaching ini dia dapat menyelesaikan masalahnya. Oh gitu, oke, luar biasa. Ya Bu Hana, semoga nanti proses coaching yang Bu Hana lakukan bisa berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan sudah lancar ya Bu Ros ya. Iya, iya. Oke Bu Hana, tadi saya sudah melihat rangkaian aktivitas coaching yang Ibu lakukan dengan rekan sejawat tadi sudah luar biasa. Namun terkait itu semua saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu terkait apa yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi. Ya, baik Ibu Ros, dari hasil coaching tadi saya sudah berusaha untuk menerapkan alur kita sama prinsip-prinsip coaching seperti kreatif, memaksimalkan, dan oh gitu, oke Bu. Kemudian terkait dengan itu indikator ketercapaiannya apa dari kaitannya dengan alur kita yang sudah Ibu lakukan dengan menerapkan prinsip coaching tadi, indikator ketercapaiannya apa? indikator ketercapaiannya itu dimana si coaching itu dapat memaksimalkan atau mengatur waktu, terus bagaimana dia bisa si coaching itu dapat membuat jadwal prioritas mana yang harus dia lakukan. Ya berarti pada prinsipnya itu si coaching sudah menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Oke. Jadi begini Bu Hana, berdasarkan hasil observasi yang tadi saya saksikan dari proses coaching yang Ibu lakukan dengan teman sejawat, dari hasil catatan saya bahwa ini nanti tolong diklarifikasi ya Bu, dari catatan saya bahwa coachingnya Bu Hana ini permasalahannya adalah manajemen waktu karena banyaknya aktivitas ataupun pekerjaan yang dilakukan baik sebagai pribadi, sebagai seorang pendidik, dan juga mendapatkan tugas tambahan yang lainnya juga kaitannya dengan posisinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian dari proses ini saya melihat bahwa beberapa alternatif solusi yang ditemukan dan tergali dari proses Bu Hana membuat pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan berbobot dari yang Ibu lakukan, maka solusi yang bisa saya temukan, yang saya dengar dari yang dilakukan oleh coaching Ibu adalah yang pertama adalah fokus, kemudian tidak menunda pekerjaan ya, kemudian membuat jadwal, kemudian yang terakhir adalah melakukan pekerjaan itu dengan menggunakan skala prioritas seperti itu. Kemudian kesimpulannya bahwa si coachingnya Ibu ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi berkat pertanyaan berbobot dari yang Ibu lakukan, yang Ibu ajukan tadi. Kemudian juga disepakati bahwa coachingnya Ibu ini berupaya dalam jangka waktu yang cepat. Sekarang ini juga ketika tadi sudah ada konsensus dengan Bu Hana untuk segera mengimplementasikan dari solusi yang sudah dilakukan tadi. Iya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir Bu Hana, untuk proses yang sudah Ibu lakukan ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan kaitannya dengan
kegiatan coaching? Yang ingin saya tingkatkan lagi itu bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk menggali mungkin si coach ini bisa menemukan solusi-solusi yang lain. Solusi sebanyak-banyaknya ya. Jadi istilahnya satu pertanyaan tapi banyak sekali solusi yang bisa disampaikan ya. Jadi itu yang ingin Ibu garis bawahi dan akan menjadi kompetensi yang ingin Ibu tindak lanjuti untuk Ibu kembangkan kembali. Oke, luar biasa, sukses Bu Hana untuk kegiatan supervisinya melalui kegiatan coaching hari ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Bu Hana. Sore Bu. Ini ada apa nih kok tumben itu Bu Hana berkunjung di sekolah saya? Nggak biasanya. Ada info apakah yang mungkin yang penting mungkin yang mau disampaikan secara pribadi ke saya sampai Bu Hana turun gunung ketemu langsung dengan saya ini loh. Iya Bu Ros, begini ya. Minta maaf saya sudah mengganggu waktunya Bu Ros di sore hari ini. Ya. Tujuan saya datang ke Ibu Ros ini saya mau berdiskusi sedikit tentang masalah yang sedang saya hadapi ini Bu Ros. Iya, masalah apa Bu Hana? Begini Bu Ros, ini murid saya ini sudah 1 bulan tidak pernah hadir di sekolah. Saya sudah berusaha komunikasi sama orang tuanya melalui telepon. Ya. Tetapi ketika saya menelpon itu orang tuanya memang angkat telepon saya. Dan saya tanya kepada orang tuanya, kenapa saya sebut si anak M ya. Si anak M ini tidak hampir sebulan ini tidak pernah hadir di sekolah. Orang tuanya mengatakan kepada saya bahwa Bu Guru tidak ada orang yang mau mengantarkan anak ini ke sekolah. Terus? Ibu Ros, masalahnya itu, makanya saya datang ke Ibu Ros ini diskusi masalah ini supaya mungkin ada jalan keluar yang bisa Ibu Ros berikan kepada saya. Gitu. Terus kira-kira ini menurut Bu Hana ini Bu Hana sudah tahu alamatnya si anak itu? Sudah Bu. Kira-kira dari sekolah itu termasuk jaraknya itu dekatkah atau jauh? Ya, tidak terlalu jauh juga Bu, sekitar ya itu berapa kilo ya? 2 kilo ya Bu. Oh, tidak terlalu jauh ya. Terus apa misalnya ketika Bu Hana tadi sampaikan ke saya kalau Bu Hana sudah komunikasikan ke orang tuanya, alasannya tidak ada yang antar. Ini kondisi orang tuanya apakah mereka dua-duanya ini kerja atau ada kesibukan lain? Bu Ros, kalau bapaknya itu memang tidak kerja memang pegawai ya, Bapaknya pegawai. tapi tugasnya di gunung, di daerah pegunungan. Sedangkan mamanya itu memang tidak kerja, jadi mamanya itu setiap pagi itu pergi jualan di pasar Bu Ros. Oh gitu. Terus kira-kira si anak ini ada kakaknya kah atau mungkin orang dewasa yang ada di rumahnya mungkin seperti om tante atau mungkin oma opanya? Menurut Bu Hana bagaimana informasi terkait ini? Tidak ada Bu Ros. Ini lagi Bu Ros, awal tahun ajaran itu anak ini ke sekolah biasanya itu numpang sama tetangga. Kalau anak tetangga itu pergi ke sekolah, anak ini juga ikut. Tapi akhir-akhir ini makanya sudah sebulan ini anak ini tidak pernah hadir di sekolah. Oh gitu. Terus yang tetangganya yang biasanya dia numpang itu masih aktif sekolah ataukah dia pindah? Aktif Bu Ros. Saya udah tanya yang tetangga ini, tapi tetangga ini katakan bahwa Ibu Guru mamanya pagi-pagi sudah pergi jualan. Jadi saya tidak tahu masalah yang sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi biasanya numpang dititipkan sama tetangga, tetapi karena mamanya mungkin terlalu sibuk sehingga tidak bisa menyiapkan pagi-pagi sehingga anaknya tidak bisa ikut sekolah. Terus kira-kira selama proses 1 bulan ini Bu Hana sudah komunikasikan ini ke kepala sekolah belum? Sudah Bu. Sudah. Terus menurut kepala sekolah apa pendapatnya beliau? Kepala sekolah mengarahkan saya bagaimana supaya saya bisa mungkin berkunjung ke rumah orang tuanya, tapi saya masih cari waktu yang tepat ya, waktu yang luang supaya saya bisa berkunjung ke rumah orang tuanya, supaya saya bisa berbicara secara langsung dengan orang tuanya
mengetahui masalah yang sebenarnya. Apa namanya ya, ini cukup menarik sih, artinya sejauh ini sebenarnya saya ingin tahu sih harapan Bu Hana terkait dengan anaknya Ibu secara spesifik. Si anak ini harapannya Bu Hana itu, murid-muridnya Bu Hana itu seperti apa sih di kelasnya Bu Hana, harapannya Bu Hana? Harapan saya itu berharap anak-anak ini bisa ada di sekolah, supaya bisa mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di sekolah dengan teman-temannya, bisa bersosialisasi, sehingga saya akan berusaha bagaimana supaya anak ini dia bisa hadir di sekolah. Oh gitu, jadi luar biasa sekali Bu Hana punya harapan ke anak-anak muridnya. Terus kira-kira kalau menurut Bu Hana sendiri nih, setelah 1 bulan ini muridnya Bu Hana itu tidak hadir dengan kondisi katanya orang tuanya yang tidak bisa mengantar, menurut Bu Hana langkah yang bisa Bu Hana ambil supaya anak ini bisa hadir lagi di sekolah itu seperti apa? Begini bro, saya sudah pikirkan ada 1 langkah yang bisa saya tempuh untuk menjawab masalah ini. Saya akan berbicara kepada orang tuanya agar supaya di pagi hari itu anak ini disiapkan, nanti salah satu guru mungkin bisa singgah ketika mau berangkat ke sekolah, mampir atau singgah di rumahnya untuk mengambil anak ini untuk bawa ke sekolah. Iya, itu sebenarnya juga ide yang bagus itu, karena kan bisa apa ya istilahnya, sedikit membantu kerepotan orang tuanya ketika orang tuanya harus menyiapkan si anak ini untuk ini kan, untuk supaya bisa hadir di sekolah seperti itu. Terus kira-kira tadi Bu Hana sampaikan ke saya kalau Bu Hana ini mau menemui orang tuanya si anak, mau berdiskusi secara langsung supaya ada kesepakatan bagaimana si anak, karena kalau nggak dilanjutkan sekolah kan kasihan kan. Pastinya ini kelas berapa ya Bu? Masuk ke TK TK A. Artinya kan sudah membayar sekian bulan, kalau tiba-tiba diputuskan juga kasihan kan. Jadi kira-kira dari Bu Hana sendiri untuk berkunjung dialog secara langsung ke orang tuanya, kira-kira kapan Bu Hana akan realisasikan? Saya rencananya secepatnya lebih baik Bu. Saya upayakan kalau boleh 1-2 hari ini saya sudah berkunjung ke rumah. Jadi sebelum rapotan ini ya? Iya, sebelum rapotan Bu Hana akan tindak lanjuti untuk ketemu dengan orang tuanya. Terus Bu Hana, tadi kan Bu Hana sudah sampaikan strategi yang Bu Hana bisa ambil untuk menyelesaikan masalah ini kan, tadi Bu Hana akan berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tuanya bisa menyiapkan anaknya di pagi hari, kemudian nanti juga akan bekerja sama dengan guru-guru di sekolahnya Bu Hana, siapa yang kira-kira bisa lewat rumahnya supaya disamperin gitu ya, bisa dijemput. Ada nggak kira-kira langkah yang lain kaitannya tadi Bu Hana sampaikan biasanya si anak ini kan suka bareng nih dengan tetangganya, kira-kira bagaimana upaya Bu Hana untuk bisa melibatkan tetangganya tadi ini, gimana kira-kira menurut Bu Hana? Mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan tetangganya supaya kalau guru tidak sempat untuk sehingga mungkin si anak ini bisa numpang di tetangga. Nah, itu juga merupakan cara yang bagus untuk dijadikan solusi dari untuk menjawab pertanyaan ataupun permasalahan yang tadi Ibu sampaikan. Jadi kalau disimpulkan begini ya, kalau saya resume dari tadi yang Bu Hana sampaikan ke saya, bahwa si anak yang sudah tidak masuk kurang lebih 1 bulan, yang ditengarai bahwa orang tuanya ini sibuk sehingga tidak bisa menyiapkan untuk anak ini bisa ke sekolah karena nggak ada yang mengantar, maka strategi yang Ibu sampaikan ke saya tadi, yang pertama Ibu akan kerjasama dengan rekan sejawat yang rumahnya kira-kira nanti pada saat akan ke sekolah itu melewati rumah si anak itu, supaya nanti bisa mampir untuk membawa si anak itu pulang dan pergi ke sekolah kan, seperti itu. Kemudian tadi saya juga mendengar langkah berikutnya adalah Bu Hana akan komunikasi langsung ke orang tuanya dalam waktu dekat, seperti itu ya. Kemudian berikutnya Bu Hana juga akan melibatkan tetangganya supaya tetangganya ini tadi komunikasi dengan Bu Hana, bisa juga komunikasi dengan orang tuanya si anak, supaya orang tua si anak itu mungkin
mungkin bisa di apa ya, ajak itu artinya ya udahlah setiap hari saya minta tolong nebengkan anak saya siapkan dia bekal-bekalnya tadi untuk antar dan jemput, saya minta tolong sama tetangga seperti itu yang tadi Bu Hana sampaikan ke saya. Ya saya kira ini sudah merupakan strategi yang bagus Bu Hana untuk segera direalisasikan. Kalau menurut saya ya memang harus segera mungkin gitu, supaya si anak ini tadi yang tadi kita sampaikan di awal bahwa kasihan kan sudah beberapa bulan membayar uang sekolah, apalagi biaya TK itu kan cukup besar ya. Kalau di Papua ini kalau sampai berhenti nanti besok lanjut lagi, apalagi kalau harus mendaftar lagi, misalnya terputus nanti tahun depan daftar lagi dengan biayanya yang seperti itu, sebesar itu kan tentunya nanti akan memberatkan. Jadi saya kira itu sudah merupakan langkah yang luar biasa yang Bu Hana akan tempuh. Ya semoga Bu Hana bisa menindaklanjuti sesegera mungkin. Kemudian juga tetangganya itu juga welcome, bisa membantu. Komunikasi antara tetangga dengan si orang tua si anak juga bagus, sehingga bisa meringankan beban si anak dalam membantu anaknya ini untuk bisa bersekolah kembali seperti itu. Dan itu tadi kerjasama ya dengan teman-teman guru yang rumahnya nanti bakal melewati rumah si anak, itu bagus Bu Hana, itu harus segera ditindaklanjuti, saya kira seperti itu. Luar biasa, semoga strategi dan langkah-langkah yang Bu Hana sudah sampaikan ke saya ini benar-benar manjur. Mudah-mudahan. Iya. Terima kasih Bos. Sama-sama. Waktunya sudah untuk mendengar curhatan saya. Akhirnya curhatan saya ini bisa ada solusi ya. Iya, sama-sama Bu Hana. Kan artinya apa ya? Ini kan membuka wawasan baru bahwa ternyata kita dalam menyelesaikan masalah anak itu nggak melulu harus berkaitan dengan hanya orang tua murid, tetapi tetangganya itu juga bisa dilibatkan ketika si tetangga ini ada yang bersekolah sama dengan si anak itu juga menjadi sesuatu yang memang harus kita pikirkan. Kadang-kadang saya juga belum mengarah bahwa pelibatan tetangga itu harus masuk di dalam area kita untuk kaitannya jadikan solusi. Itu biasanya kan saya juga belum kepikiran di sana. Biasanya kita pikirkan hanya orang tua kan gitu loh, intern sekolah dan orang tua. Tapi kalau dari ceritanya Bu Hana, saya juga mendapatkan wawasan baru bahwa pelibatan orang terdekat dalam hal ini adalah tetangga. Ya semoga sukses dengan langkah-langkah strateginya Bu Hana tadi. Intinya kita harus berkolaborasi dengan orang yang ada di sini. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu Hana. Sampai jumpa, selamat sore. Iya, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah ya, masih kurang enak badan sih, tapi jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Ini tumben nih Bu, ada masalah apa ini datang? Ya biasalah kita berkunjung supaya ada suasana baru, karena kalau berdiam diri di sekolah sendiri tuh kayaknya kan bosen ya. Nah, sekali kan boleh kan berkunjung di sekolahnya boleh sekali Bu Salomina toh. Ini ngomong-ngomong mengganggu waktunya Bu Salomina enggak nih? Oh enggak, ini udah selesai jam mengajar ya, enggak apa-apa. Lagi free tak? Syukurlah kalau seperti itu. Takutnya saya ini nanti kedatangan saya mengganggu lagi, karena saya ada keperluan sedikit sih sebenarnya. Jadi begini Bu Salomina, saya ini merasa kalau saya pribadi saya tertarik dengan Bu Salomina itu. Kalau dari misalnya pas diskusi di kelompok itu kan kayaknya sering menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris itu. Jadi saya berpikir bahwa sekolahnya Bu Salomina ini kayaknya ada sesuatu yang beda nih, menarik nih gitu kayaknya. Sehingga itulah yang menjadi latar belakang saya untuk ketemu dengan Bu Salomina, karena saya ingin bercerita kaitannya dengan murid saya. Kalau murid di sekolah saya itu Bu Salomina, kalau untuk diajak yang kegiatan-kegiatan kaitannya dengan lomba, membawa nama sekolah, itu kayaknya harus perlu rayuan gombal atau bagaimana kan. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa gitu. Padahal saya
sudah menjelaskan nanti kalau misalnya kita nggak menang pun yang penting kan kita dapat pengalaman, supaya nanti pengalaman itu nanti kita bisa jadikan untuk memperbaiki diri nanti pada kegiatan berikutnya atau event berikutnya kan kita lebih siap lagi. Tetapi sulit saya itu kalau mengajak murid-murid saya di sekolah itu untuk melakukan perubahan, apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan lomba itu sulit sekali. Seperti itu. Kalau menurut Ibu, apakah di sekolah sudah pernah membuat lomba-lomba sebelumnya? Lomba-lomba di antar kelas aja gitu? Kalau lomba-lomba antar kelas sih, ya sering sih. Yang terbaru ini yang kemarin itu, yang 17 Agustus itu kita mengadakan lomba antar kelas ya. Salah satunya lomba apa sih namanya, paduan suara lagu-lagu nasional, menghafal apa sih namanya, teks proklamasi seperti itu, lomba puisi, sebenarnya banyak gitu lombanya kemarin itu, dan sebenarnya meriah, tapi entah kenapa kalau diajak lomba yang kaitannya membawa nama sekolah itu mereka selalu kurang interest. Kadang kalau seandainya mau pun begini, Bu Guru kalau dia nggak ikut saya juga nggak jadi ikut, sudah gitu loh. Jadi nggak ada motivasi gitu loh untuk menunjukkan dirinya begitu loh. Selalu harus bawa teman, kalaupun terpaksa harus ikut tuh harus bawa teman gitu. Apa semua lomba atau cuma lomba-lomba tertentu aja ya kalau Pada umumnya tuh. Jadi pada umumnya misalnya kalau lomba, misalnya ketika di wali kota itu ada lomba dongeng misalnya, katakan seperti itu. Nanti saya misalnya menurut saya ada katakanlah 5 orang yang punya kompetensi di situ gitu. Nanti kalau saya hubungi 5 orang itu, nanti rata-rata katakanlah bisa 3 di antara 5 itu selalu mengatakan, Bu Guru kalau si A itu nggak ikut saya nggak jadi ikut. Nanti yang lainnya juga begitu. Jadi ada syarat yang harus saya lakukan gitu. Padahal anak yang dia sebutkan itu menurut saya jauh daripada kompetensi yang saya harapkan. Menurut pendapat Ibu, kenapa sampai anak-anak bisa cenderung seperti itu? Maksudnya di sekolah mereka aktif, tapi kok mau keluar kayak ada sedikit apa ya, rasa minder gitu? Iya, saya kira mungkin itu ya, motivasi internalnya itu yang mungkin masih rendah anak-anak ini. Kemudian istilahnya kalau kita dalam dunia olahraga ada istilah jago kandang. Mungkin seperti itu. Jadi beraninya itu di lingkup sekolah gitu. Jadi ketika harus tampil di luar itu mereka masih ya itu tadi kaitannya jadi kurang berani. Terus begini, biasanya kalau pengalaman lomba kemarin di sekolah itu Bu, kalau dia itu misalnya nari nih, kemarin tuh ada kegiatan apa yang di sekolah itu terakhir tuh project gitu. Ketika kita mengundang orang dari luar, sebenarnya dari gerakannya itu bagus gitu, tapi mereka itu asik dengan dirinya sendiri atau dunianya sendiri. Jadi kalau nari itu gerakannya, posisi tatapan matanya ya di bawah aja gitu, dia nggak berani namanya ngelihat itu. Kadang saya kode-kode, gitu, nak lihat Bu Guru, nak lihat sana nak, enggak gitu, segini aja sambil bergerak tapi gini aja gitu. Jadi kan kurang meyakinkan kan kalau dilihat gitu, seperti itu. Menurut Ibu, menurut pendapat Ibu, upaya apa yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa membuat istilahnya orang punya percaya diri? Yang saya perhatikan itu kayaknya percaya diri anak-anak belum terpupuk. Iya. Maksudnya kan mereka masih dijago di kandang nih. Orang lain masuk langsung udah pedenya turun tuh. Jadi menurut pendapat Ibu, Iya. Cara bagaimana agar anak-anak itu punya percaya dirinya itu naik walaupun ada orang lain yang datang dari luar sekolah? Mungkin salah satunya ini ya, kemarin itu kita kan belajar tentang KSE ya. Mungkin ini perlu saya masukkan ke ini ya, saya integrasikan ya begitu, atau di waktu-waktu tertentu nanti saya melakukan pembelajaran eksplisit terhadap kaitannya dengan KSE, supaya anak-anak itu kaitannya dengan percaya dirinya itu mulai bisa diasah pelan-pelan gitu.
mungkin juga bisa apa ya selain itu, mungkin menambah seperti istilah kayak jam terbang ya, harus sering-sering. Nah gitu ya barangkali ya. KSE-nya tadi apakah secara eksplisit atau integrasi ya, kemudian itu tadi jam terbang berarti harus sering-sering ada kegiatan di mana mereka harus show gitu ya, harus pentas sehingga lama-kelamaan mereka terbiasa tahu celahnya bagaimana untuk mengatasi ketika mereka itu merasa kayak kurang pede. Mungkin begitu kali ya Bu Salomina. Saya rasa begitu juga Bu, karena kan saya rasa yang solusi yang Ibu sudah sampaikan itu ada benarnya. Jadi kalau misalnya mereka punya jam terbang tinggi, biasanya kan kalau orang baru pertama kali tampil itu kan pasti ada duduknya juga kan, percaya dirinya gitu kan pasti masih belum. Tapi kalau udah terbiasa terus pasti ya PD-nya udah mulai naik. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu. Jadi mungkin yang tadi KSE dimasukkan dulu di dalam, integrasikan ke setiap mata pelajaran yang ada. Kemudian jam terbangnya anak-anak diperbanyak supaya istilahnya mereka pede, bukan cuma di dalam kandang tapi juga di luar kandang. Tapi selain itu, menurut Ibu ada solusi lain lagi nggak? Kira-kira mungkin ini ya, barangkali ketika anak-anak itu show, mungkin perlu videonya itu secara khusus itu dimasukkan di grup orang tua, sehingga orang tuanya itu melihat, barangkali nanti ada komunikasi terkait dengan yang tadi dilihat oleh orang tuanya, yang tadi video yang dikirim tentang anak-anak. Mungkin dari situ orang tuanya juga bisa memberikan masukan, enak tadi kamu tampilnya itu kurang begini. Mungkin begitu barangkali ya, bisa juga ya. Supaya masukan bukan hanya dari pihak guru, tetapi juga ada masukan dari pihak orang tua. Benar-benar. Mungkin begitu barangkali Bu Salomina. Kan ada kerjasama kan, sama sekolah dengan pihak dari. Setuju sekali Bu. Selain itu ada lagi nggak? Atau udah nggak? Kayaknya itu sudah cukup sih, kayaknya itu dulu dicoba untuk direalisasikan sambil melihat ada nggak nanti kira-kira perkembangannya ketika tadi direalisasikan, kira-kira nanti dampaknya ke anak seperti apa, perkembangannya mereka. Jadi saya rasa Ibu sudah bisa melihat dia punya solusi-solusi yang ada dari permasalahannya Ibu. Jadi yang pertama mungkin nanti yang seperti Ibu bilang kan, KSE dikasih masuk, kemudian jam terbangnya anak-anak ditambah, walaupun mereka nggak pede, tapi ya bilang ini pembelajaran aja, jangan terlalu diforsir lah, jangan langsung accept orang harus dapat juara dulu. Yang penting mereka tampil aja dulu. Kemudian yang tadi hasil kerja mereka, show mereka ditunjukkan pada orang tua. Mungkin ada evaluasi dan lain sebagainya dari pihak orang tua pada anak. Kemudian disosialisasikan kembali dengan pihak sekolah supaya ada umpan balik. Seperti itu ya. Barangkali itu ya yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu ketika harus kegiatan-kegiatan lomba mewakili sekolah itu jadinya bisa lebih enjoy gitu ya, bisa ini apa istilahnya, antusias gitu ya. Jadi diperbaiki internetnya. Kapan Ibu mau perencanaan ini mau dibuat? Saya kira karena ini lagi musim rapotan ya, nanti setelah ini ya, tahun depannya, tahun depan nanti semester genap, nanti kita akan coba dengan teman-teman untuk membicarakan kaitannya dengan implementasi KSE ini. Kemudian juga nanti juga akan saya coba di IHT sekolah, saya akan masukkan evaluasi yang mana tampilan anak itu kurang greget, yang dilatar belakangi oleh apa, dan kemudian strategi untuk mengatasinya seperti apa, sehingga besok-besok kalau ada kegiatan baik sifatnya intern maupun ekstern untuk anak-anak kayaknya lebih ini percaya dirinya lebih ini nanti. Saya kira begitu. Mantap Bu. Berarti Ibu udah bisa istilahnya ini sudah bisa dikembangkan ke sekolah. Mungkin nanti hal
harus dievaluasi kembali Bu. Jadi kalau misalnya sudah di itu sudah buat di dalam program sekolah, setelah dilaksanakan mungkin harus ada evaluasi kembali atau bagaimana menurut Ibu? Ya nanti ditawarkan di IHT-nya dulu. Saya kira nanti ini ketika saya menyuarakan ini kan akan muncul respon-respon dari teman-teman yang lain toh, sehingga nanti setelah nanti muncul respon nanti, dan yang tadi saya sampaikan ke Bu Hana bahwa kayaknya strateginya seperti ini, nah itu nanti strateginya saya coba untuk saya komunikasikan dengan teman-teman sehingga nanti akan dievaluasi secara bersama-sama supaya kita tadi menambah jam terbangnya dengan kegiatan-kegiatan internal dulu seperti itu. Oke Bu. Iya, saya jadi kalau ngobrol begini malah ada kepikiran tadinya kalau nggak ngobrol bagaimana caranya, tapi kalau ngobrol begini kok seperti ngalir, oh ternyata ini bisa dijadikan solusi ya begini, kayaknya itulah akhirnya benar ya orang mengatakan dua kepala itu lebih baik daripada satu kepala. Luar biasa, terima kasih ya Bu Salomina. Nanti kalau saya ada sesuatu yang harus saya pecahkan lagi yang membebani pikiran saya, nanti saya minta kesediaannya Bu Salomina untuk kita bincang-bincang supaya tadi ide-ide itu ketika kita bertemu ternyata ada ide-ide yang keluar seperti itu. Terima kasih juga Bu. Iya, terima kasih.